Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin menyapa kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamanya kita diberikan kasih sayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas pembelajaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, hari ini Ibu masuk di kelas IPA 5 untuk menyampaikan pembelajaran mengenai materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sebelum kepada pembahasan, Ibu ingin cek dulu ya mengenai masalah kehadiran. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring, tidak mengurangi rasa semangat kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Ibu juga ingin memberikan motivasi ya bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, adapun bagi siswa atau siswi yang di luar pembelajaran ini, ya dalam artian mempunyai keyakinan, ya bolehlah kalau Ibu menyebutkan di luar pendidikan agama Islam, ya silakan. Kalian mau mengikuti dalam pembelajaran ini, Ibu perbolehkan, ataupun mau belajar materi yang lain juga silahkan ya. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa setiap muslim muslimat itu wajib mencari ilmu. Nah, hubungannya dengan masalah KBM ya. Nah, ini merupakan tugas pokok sebagai seorang siswa ya, di mana nanti siswa diharapkan untuk mengamalkan ya apa yang telah kita pelajari ya. Nah, khususnya ini di dalam pendidikan agama Islam. Nah, kita nanti akan membahas untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, adapun di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan harus kalian capai ya. Nah, di dalam pembelajaran mengenai masalah keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adapun kompetensi inti dari materi ini. Nah, di sini ada ya kompetensi inti. Nah, di sini pertama kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, dalam artian setelah nanti kita mengadakan pembelajaran ya. Nah, apa yang telah kita pahami di dalam masalah agama yang kita anut, maka kita wajib menghayati dan mengamalkan ya. Kalau misalnya seorang muslim itu wajib mengamalkan ajaran agama Islamnya, kalau yang di luar agama Islam pun itu juga wajib mengamalkan ajaran yang dianut oleh pemeluknya itu ya. Nah, jadi yang pertama kompetensi yang harus dimiliki oleh kalian itu adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, nah di sini setelah kita bisa mengamalkan, ya jelas di sini ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, ini maksudnya dalam kompetensi yang kedua ini, setelah kalian nanti
memahami dan menghayati ya serta mengamalkan ajaran itu bukan hanya untuk pribadi, tapi ini harus ditunjukkan ya. Nah, diantaranya perilaku jujur. Nah, jujur itu bukan untuk pribadi ya, karena dengan jujur ini dampaknya itu bagi orang lain itu pasti ada positif ya. Akhirnya mereka tidak dirugikan dengan sikap jujur kita. Kemudian disiplin ya. Nah, disiplin jelas ya. Disiplin itu adalah bagian dari ajaran agama yang kita anut ya. Karena apa? Karena seseorang yang sudah menganut suatu agama kalau tidak disiplin ya, maka mereka tidak bisa menunjukkan ya seorang yang menghayati atau memahami ajaran agamanya ya. Karena disiplin ini sangatlah perlukan ya di dalam menjalankan suatu aturan ya. Misalnya salah satu contoh kita sebagai seorang pelajar ya. Nah, kita punya waktu untuk belajar. Nah, ini memerlukan perilaku disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu artinya kita melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada kita dengan penuh kesadaran, dan juga kita harus berani menanggung resiko. Nah, contoh, kita seorang pelajar diberi tugas oleh guru, misalnya oleh ibu, kalian itu harus mengikuti pembelajaran misalnya jam yang telah ditetapkan ya. Nah, maka seorang yang bertanggung jawab dia akan melaksanakan tugas tersebut itu dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari yang lain ya. Nah, adapun resikonya pasti ada ya. Resikonya apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Nah, kadang-kadang misalnya kita itu mengalami sakit ataupun misalnya ada hambatan-hambatan yang lain. Nah, orang yang bertanggung jawab itu siap menerima risiko yang dibebankan kepada kita ya. Itu mengenai bertanggung jawab. Kemudian peduli. Nah, jelas kan, karena kita sebagai makhluk sosial ya. Nah, meskipun kita sebagai makhluk individu yang harus memenuhi kebutuhan sendiri, juga kita sebagai makhluk sosial yang harus peduli baik terhadap lingkungan di keluarga ya. Jangan sampai kita karena punya tugas belajar kita tidak peduli kepada tugas orang tua ya. Nah, kemudian juga kita ada di lingkungan sekolah ya. Contoh misalnya kita diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera hari Senin misalnya ya. Nah, orang yang merasa perilaku terpuji, yaitu merasa punya peduli terhadap lingkungan. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu itu, kita akan mengingat ya bahwa ketika penyelenggaraan upacara tersebut itu tidak begitu, tidak tiba-tiba saja kita bisa seperti itu pasti ada persiapan ya. Kalian bisa melihat bagaimana persiapan pelaksanaan upacara bendera hari Senin. Itu jauh-jauh hari para pelaksana itu sudah mengorbankan waktu, kemudian tenaga untuk berlatih. Nah, seorang yang punya sifat peduli itu akan melaksanakan ajaran agama atau melaksanakan aturan-aturan itu dengan mengingat kita punya perasaan lah gitu ya. Bagaimana cara kita menghargai pekerjaan orang lain ya. Nah, jadi kita mengikuti satu kegiatan itu bukan atas dasar kehendak sendiri, tapi karena adanya rasa peduli ya. Nah, boleh dikatakan di sini gotong royong, kerjasama ya, toleran, damai dan santun dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kompetensi inti yang berikutnya, memahami, menerapkan dan menganalisa. Nah, itu tinggal dibaca saja ya, di LKS juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah. Nah, ini baik secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu mengenai kompetensi inti. Nah, yang lebih mendasar lagi, ini ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Nah, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah
kemampuan yang harus atau kompetensi teh sesuatu yang harus dipahami gitu ya. Jadi kita itu harus punya potensi ya, punya kemampuan lah gitu ya. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh kalian dalam pembelajaran PAI yang pertama di sini. Nah, menunjukkan sikap keluhuran budi. Nah, maksudnya dalam pembelajaran ini ya, kita harus menunjukkan sikap keluhuran budi dalam artian kita mempunyai perilaku yang terpuji ya, memiliki akhlakul karimah ya. Kemudian bagi agama-agama yang di luar agama Islam itu juga harus mempunyai keluhuran budi seperti adanya sopan santun ya. Jadi itu diperlukan. Kemudian kokoh pendirian ya. Nah, kokoh pendirian di sini artinya kita harus istiqomah ya. Nah, dalam melakukan kebaikan kita harus istiqomah ya. Nah, karena ini ada salah satu gambaran bagaimana dampak dari seseorang yang melakukan kebaikan secara istiqomah ya. Nah, sebagaimana Allah dan Rasulnya mencontohkan ya, dan kita sebagai umatnya harus ya mempunyai pendirian yang kokoh ya dalam melakukan kebaikan. Kemudian pemberi rasa aman. Nah, pemberi rasa aman ini adalah kita ketika berada di lingkungan orang banyak ya, kita itu harus punya orang lain tuh harus merasa aman ya dengan adanya kehadiran kita atau dengan keberadaan kita ya. Nah, inilah yang akan ditanamkan kepada kalian ya mengenai sikap-sikap terpuji ini, sebagaimana nanti akan dibahas mengenai masalah Asmaul Husna ya. Nah, di sini ada kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna yang insya Allah nanti kompetensi dasar ini akan Ibu kembangkan melalui Asmaul Husna. Nah, kemudian di sini Ibu ingin menjelaskan ya dari kompetensi dasar yang pertama itu nanti dengan adanya kita memiliki budi luhur, kokoh dalam pendirian, pemberi rasa aman, kita bertawakal, mempunyai perilaku adil, itu adalah merupakan implementasi dari iman kepada Allah melalui nama-nama Allah yang baik ya. Nah, sebelum sampai kepada Asmaul Husna ya, sesuai dengan judul yang akan kita bahas ya, yaitu iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian iman secara bahasa. Nah, di sini nanti di dalam materi ada ya. Nah, iman secara bahasa artinya percaya. Iman secara istilah artinya meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Nah, apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya, yang dengan kesempurnaannya ya, sifat-sifat Allah itu wajib oleh hambanya untuk dijadikan sebagai acuan atau sebagai perilaku atau sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh Asmaul Husna yang artinya itu Maha Penyayang. Nah, berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus menanamkan sikap kasih sayang kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan menanamkan atau dengan punya rasa kasih sayang kepada sesama, itu sudah terbukti bahwa kita adalah termasuk orang yang percaya kepada Allah, karena didasari dengan iman kepada Allah melalui apa? Sifat Ar-Rahman ya. Jadi tidak sekonyong-konyong sifat Ar-Rahman itu ada di kita, tapi itu memang harus diupayakan oleh kita, karena tidak sedikit orang yang punya sifat Rahman Rahim tapi dia tidak yakin akan adanya Allah ya. Itu bisa
Karena kita juga sering misalkan mendapatkan santunan ataupun bantuan dari yang lain ya. Nah itu ketika kita lihat statusnya, oh dia berarti punya keyakinan yang lain gitu ya. Nah itu. Nah alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ya, kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita tidak dengan dipaksa, kita ujug-ujug mau melakukan kebaikan. Nah, diperkuat dengan adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kesimpulannya dalam pertemuan hari ini ya, sebelum Ibu nanti bahas satu persatu tentang Asmaul Husna, Ibu ingin menanamkan dulu keyakinan kita kepada Allah ya, bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ya, dan Allah itu yang mempunyai aturan di alam semesta ini ya. Makanya kita wajib meyakini akan adanya Allah, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Salah satu contohnya tadi kita punya rasa kasih sayang kepada diri, kepada sesama, kepada orang tua. Nah itu harus diyakini dan didasari dengan adanya yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Nah mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang bisa diamalkan secara individu dan bisa disampaikan kepada orang lain ya. Nah mungkin itu saja untuk pertanyaan, kalau ada nanti bisa lewat WA ataupun misalnya boleh hubungi langsung Ibu misalnya kalau ada sesuatu yang tidak dipahami dan Ibu tugaskan untuk pertemuan hari ini ya. Silahkan kalian tulis nama-nama Allah yang baik ya, yang semuanya itu ada 99 ya. Nah, yang dibahas itu hanya ada 7 Asmaul Husna ya. Nah, silahkan ditulis secara keseluruhan, nanti kita bahas satu persatu sesuai dengan materi yang ada di dalam LKS dan untuk diperdalam, dihayati dan diamalkan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Fastabiqul khairat ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.